Biar bagaimanapun wanita itu senang foreplay. Jadi kelemahan wanita itu ada di belakang. Belakang kuping ya? Iya. Jadi kalau misalkan suatu saat, maaf kita minta sesuatu, Ma, ayo Ma, dekatkan suara kamu ke telinga kamu, Ma, cek ATM Mama. Ayo Pak. Sio apa? Ya. Sionya anjing. Kamu nggak tahu saya. Apa? Warna ungu atau warna putih? Putih. Ungu atau putih, kamu pilih putih? Putih. Putih itu follower, mengikuti. Kalau ungu independen, makanya ungu itu adalah warna apa? Janda. Independen, dia hidup sendiri. Maaf. Belum janda? Ya jangan dong! Oh iya, maksud aku nggak janda dong? Enggak. Ya udah, kenapa harus marah-marah? Cinta adalah misteri. Kita tidak pernah tahu di mana dimulainya dan kapan berakhirnya. Namun, banyak yang bilang cinta tidak hanya sekali, karena cinta bisa terjadi berkali-kali. Seperti kisah yang satu ini, betul dokter? Betul, cinta adalah misteri. Tongkat gunung berapi Malampir yang saat ini dipukul ke Grandong sehingga melahirkan sebuah sapuan-sapuan yang menghukum para Gundurwo yang telah melanggar karena Megadon yang terlalu berlebihan sehingga membuat kacau kehidupan sistemasi dari aliran irigasi yang terletak dengan geografi menjadi tatanan Pemda Tanjung Priok. Staf ahli. Cinta mampu mengalahkan segala-galanya, bahkan mengalahkan genderuwo, bahkan cinta sebiji sawi bisa mengalahkan gunung. Hanya terjadi apabila kisah cinta kita biarkan tumbuh seperti Cinta sepasang sejoli ini. Iya, luar biasa. Ini pasien kita. pasien kita, dokter. Pasti saya udah nebak. Pasti ini dari Ciawi. Kenapa begitu? Pila A. Pila. Bukan ya? Ini adalah kejauhan dikit, boleh? Suster sini dulu dikit. Buka maskernya nggak apa-apa, biar melihat orang. Ini adalah Sandy Tumiwa. Oh my Tumiwa God. ini adalah husband dulunya dari Tessa Kauna. Oke. Dokter, ini kakak kelas saya, dokter. Serius? Kakak kelas saya di SMA, dokter. Senior saya. Sebentar. Jadi kalian satu SMA? Satu SMA. Ini acara klinik cinta ya, bukan tali kasih. Jadi nggak usah tangis-tangisan begitu, biasa aja. Traumatized. Kamu pernah di ospek sama dia? Saya di ospek, saya dibully, saya dibikin, aduh sengsara, dokter. Aduh, nggak bisa begitu dilemanya. Tapi dia tidak melakukan hal yang tidak senonoh. Belum kepikiran Enggak. seperti itu. Suruh makan jengkol doang. Dokter, bayangkan traumanya saya, dokter. Belum pernah saya makan jengkol, dipaksa sama dirinya selesai hidup. Parah. Jengkolnya murni. Segenggam berian. Dimakan langsung? Iya, langsung. Tapi kamu habis itu pipis nggak sakit? Aduh, semuanya rasanya nyeri. Oh, kejengkolan kalau itu namanya. Dan Sandy Tumiwa tidak sendiri, staf ahli dan suster. Di sebelahnya sudah ada pasangannya yang memang sangat cantik dan menarik. Siapa dia? Ini dia, Boyen. Coba dong. Dari tadi ngomongin Boyen. Eni Mona. Oke. Eni Mona adalah seorang pramugari dari maskapai ternama di Indonesia. Dan juga, maaf, bukannya sekedar membahas, tapi ini hanya mengingat mantan istri dari Rio Dewanto. Dewantoro. Ya, mantan istri. Aduh. Dewantoro Margen. Salah? Rio salah? Udah lupa. Rio siapa? Tiba-tiba amnesia. Oh. Tapi kalian berdua ini berarti dulu pernah sama-sama memiliki cinta yang gagal? Ya. Lalu dipertemukan? Apakah masih yakin ingin mencoba cinta yang baru? Apakah kalian pernah mengalami cinta yang gagal juga? Pasti. Apakah kalian ingin memulai lagi? Yakin banget ngomong pastinya? Iya kan, kamu juga cinta dulu. Iya, dulu Sebelum zamannya sama pacaran. sekarang. Iya, benar. Kayaknya sekarang langgeng ya. Gue langgeng. Bertahun-tahun ya. Iya. Udah berapa tahun kamu?
Ratusan. Berapa? 11-an. Monoton. Itu namanya setia dan komitmen sejati, dokter. Baik-baik loh, nanti suaminya nakalnya telat. Yang dulu dia baru nakal. Kalau gue standar 4 tahun kan. Kalau dari 4 tahun udah itu monoton bener. Udah bener-bener. Sandi dan Henny tiba-tiba bertemu di antara dua samudra. Ini perkara kenalnya di mana nih sekarang bisa ketemu begini? Ya dia dari sungai, saya dari laut. Nyatu kagak nyatu-nyatu. Ah ya udah. Dari samudra gitu ada juga. Jadi emang dengan dua kisah yang berbeda gitu ya, bener ya? Benar. Oh, kisah cintanya ini masih baru-baru ini? Apa? Baru-baru ini kisah cintanya? Ya baru. Masih anget. Tapi kamu udah main catur di dia? Ya udah megang kuncur atau apa gitu kan? Main gundu. Dia main gundu, kamu main kuncur, main catur, enggak? Enggak ya? Oh, paling sebatas apa baru? Diskusi atau apa? Sebatas kuda sama pionir gitu, pion-pion. Oh, Belum skak, belum sampai kuncur. belum skakster belum ya? Anda tahu juga. Tahu belum ya? Langkah-langkah. Saksi ahli ya? Staf ahli. Iya. Kalau saksi ahli di persidangan, itu adik saya, Pak. Di persidangan adik saya. Tapi sebenarnya kalau, maaf, Hen ini juga teman adik saya ya, kamu ya? Iya. Ya teman adik saya Vicky Prasetyo. Ini saya Benar, Dokter Faiki. Karena muka saya hampir mirip, orang sampai keliru gitu loh. Saya juga bingung. Saya ini kakaknya tuh, Dokter Cinta Faiki. Ini kakaknya Vicky Prasetyo. Dia waktu lahir cuma beda 2 detik. Beda 2 gitu. detik. Dokter Faiki keluar dulu, Nah. adiknya keluar duluan. Udah gitu diserempet babi ngepet. Jadi Menderita Berarti amat ya. yang sana wise banget, yang sini pengetahuannya luas banget gitu. Nah, iya. Tentang cinta gitu ya. Iya. Tapi kamu juga temennya adik saya kemarin satu penanggungan nasib di Rutan Salemba. Makanya dia anaknya wise banget tuh, anak bener. Asli, Serius? bener. Oh, adik saya bagaimana di dalam Rutan Salemba? Waduh, jago main bola, bener. Bolanya jago nih, idola di sana beneran. Main bola jago. Main bola, bukan biola. Oh, main bola. Kan saya dengar katanya ceritanya adiknya Dokter Faiki waktu di dalam dia dapat hidayah lah gitu. Ya. Terus dia jadi rajin sholat, gitu apa benar? Oh iya bener. Benar. Dan ingat adik saya pernah cerita, adik saya waktu kemarin menjalani hukuman pasca dengan perseteruan dengan mantan istrinya ya, rumah tangganya dia, terus dikirim ke Rutan Salemba, dia akhirnya ke penampungan atau Mapenaling namanya. Dan saya dengar dari cerita adik saya adalah Sandy ini adalah orang pertama yang akhirnya adik saya bisa sholat dengan baik. Kenapa? Karena Sandy membawakan baju koko buat sholat, membawakan sarapan adik saya. Coba kita dengar langsung dari Sandy-nya Iya. langsung. Bagaimana Ceritanya Sandy gimana tuh? ceritanya? Ya, ya namanya. Tapi saya apa salut sih sama adiknya tuh, adiknya si dokter ini. Dia itu emang orangnya tahu diri, maksudnya apa? Tahu mengingat kebaikan. Padahal saya juga udah lupa gitu loh. Tapi sih ya emang seperti itu gitu. Jadi ceritanya gimana waktu itu kok bisa ngasih baju koko ke Ya adiknya? enggak, kebetulan saya dikasih tahu sama petugas sana kan gitu. Tuh ada teman kamu tuh siapa gitu. Oh iya gitu ya. Udah karena saya tahu di saat di Mapenaling itu saat yang susahnya gitu. Oh pas yang di karantina pertama itu ya? Oh, karantina itu pernah susahnya karena kan harus beradaptasi lagi, ketemu orang kan kita nggak tahu kan. Saya pernah ngalamin situ juga kan, nggak ada yang nolong, nggak ada yang apa. Jadi saya merasakan gimana tuh rasanya kalau sendirian, nggak ada yang bantu, seperti apa. Ya, pasti kan butuh yang namanya support. Iya. Gitu ya, kebetulan saya ada di sini ya, saya bisa support gitu loh, bantu aja dengan apa yang saya mampu ya, waktu itu kan dengan kondisi itu ya saya mampu, saya bantu, paling nggak kan kepedulian itu yang saya kerjain. Oke. Waktu kamu ketemu pertama kali sama adiknya Dokter Faiki itu apa yang kamu rasain sih? Apa Maksudnya kamu ngelihat dia tuh kayak gimana? Sosoknya dia waktu itu kayak gimana? Apa dia Sosoknya sedih atau dia wah stres banget terpukul, dia, stres? pusing mukanya dia nggak tahu kenapa gitu, tapi ya pakainya kita kan mesti saling support ya, saling dukung ya. Paling saya bilang titip ya, ini brother gua nih, gua bilang gitu, itu aja gitu. Oke. Ya udah. Dan selama perjalanan lihat ada perubahan sikap atau apa? Wah, Di- dari- banyak perubahan, banyak perubahan. Mungkin bisa diceritain sedikit? Perubahannya, perubahannya mungkin dia bisa menjadi apa aja sekarang, nambah ilmunya. Ngalahin kakaknya yang ini dong. Oh jauh, itu wise banget soalnya. Saya kalah. Oh, tunggu dulu, belum ngelihat aksinya Dokter Faiki. Saya tahu, saya kan baru tahu yang sana, saya baru kenal yang di sini. Tapi adik saya sejago-jagonya dia nggak bisa nyuntik. Saya dokter. Oh iya benar-benar. Saya bisa nyuntik.
Dia nggak bisa main dokter-dokteran ya dok ya? Dia cuma bisa main dokter-dokteran. Kalau saya memang ada sertifikasinya karena lulusan dokter saya dari Yunani. Universitas Hompimpah. Yunani. Nah ini kalau yang cewek ini kalian ketemu sama Jello, kalau aku sih karena jaketnya mirip Jennifer Lopez ya, jaketnya. Jello kalah sama aku. Tapi Sandy, jujur, kamu kan pernah juga dari Tessa menghasilkan 2 anak ya? Iya, 2 anak. Siapa aja? Usia berapa aja? Yang satu 14, yang satu 12. Oh, sudah besar semua ya. Tahun ini semua. Kapan ketemu terakhir sama Tessa? Wah, udah lama banget ya nggak pernah ketemu. Kalau sama Pas waktu anak-anak? kemarin bebas? Kalau anak-anak ketemu, anak-anak Pas waktu kemarin bebas nggak ketemu? Nggak ketemu sama Tessa? Nggak ketemu. Oh, Iya, tapi sampai saat ini? Sampai saat ini dan sampai sekarang dan selama-lamanya mungkin. Gitu. Tapi ini kan gini, ini kan klinik cinta banyak penontonnya. Karena dari UNESCO, PBB, Jambore Pramuka Cibubur, Iya. banyak penontonnya. Komnas HAM apalagi itu. Ya semua. Kalau saat ini mungkin ini kan digital bisa nonton kapan aja. Kalau Tessa sedang nonton di klinik cinta kali ini, apa yang mau Sandy sampaikan kepada Tessa perihal diskusi atau apa? Ya, kita mesti yang namanya negosiasi dan musyawarah mencapai mufakat dan menuju keadilan. Bagaimana kita harus berbagi untuk kesejahteraan anak-anak kita, memberikan luangkan waktu untuk merdekanya mereka. Tuh. Maaf. Jadi begitu gua. Bahasanya ribet banget ya. Kayak mau baca Bener sih, undang-undang. Kamu di rapat 9 PPKN. Kayaknya. Gitu, dia bahasanya baku banget ya. Jadi merdeka gitu kan, biar kita punya kemerdekaan bersama-sama gitu. Karena hak adalah segala bangsa. Sampai bersin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada teori apa di balik kisah mereka? Oke, menemukan cinta yang kedua kalinya itu tantangan juga ya. Karena apa? Secara persentase angkanya tidak terlalu mendukung. Biasanya yang kedua kali itu umumnya tingkat kegagalannya lebih tinggi daripada yang pertama. Jadi harus benar-benar matang, harus benar-benar dipersiapkan dengan baik, harus saling mengenal lebih jauh dan harus komitmennya juga harus ditingkatkan karena memang tantangannya lebih berat dibandingin kegagalan di yang pertama gitu. Gitu ya. Jadi lihat dari alur gitu ya, kurva gitu kan, set gitu kan. Dari Statistik. survei membuktikan. Dari Statistik bahwa orang yang sudah pernah married itu pernikahan yang kedua itu tingkat perceraiannya lebih tinggi dibandingin yang pertama. dikarenakan apa? Kalau sebabnya nggak tahu kenapa secara spesifik ya, tapi lebih banyak ke teori yang ada nih yang beredar adalah karena udah pernah gagal, jadi menganggap gagal lagi pun masih nggak apa-apa. Oh. Waktu di yang pertama dia kan menjaga sekuat tenaga gitu, tapi ternyata gue pernah gagal dan itu masih bisa diterima kok, jadi masih bisa hidup juga. Ya udah, berarti mungkin makanya meningkat tingkat kegagalannya di yang kedua. Berarti solusinya? Kalau saya selalu ngelihat dari segi, karena saya staf ahli di sini ya, diangkat sebagai staf ahli walaupun saya sebenarnya nggak ahli. Paling kuat adalah mempelajari data sih sebenarnya. Jadi artinya gini, kalau kita merit itu kan kayak kalau orang mitra dagang kita mau berinvestasi gitu ya. Iya benar. Jangka panjang, jadi dipelajarin benar-benar pasangannya itu seperti apa, bobot bibit bebet, kelemahannya apa, kekurangannya apa. Kamu benar-benar kenal, benar-benar tahu dulu. Nah itu kamu akan bisa memprediksi masa depan dengan lebih gampang menjalaninya. Ramal gua. Gitu. Staf ahli, itu bagus loh yang disampaikan. Pernah ngomong nggak ke adiknya nih dokter yang satu ini? Iya, bagus. Nah, ini bagus. Ada adiknya Harus dokter ngomong. Vicky tuh, Vicky lagi Vicky nih agak-agak perlu nasihat seperti itu berkali-kali. Susah kalau orang tuh mendekati pernikahan, approach-nya feeling. Oh. Padahal kalau aku lebih menyarankan ke approach-nya ke scientific. Oh, scientific. Jadi ini yang bergerak nih. Lebih ke Ininya bergerak logika. nih. Dia bobot bibit bebet tuh penting. Mengenali pasangan sebelum masuk ke pernikahan tuh penting. Terus memprediksikan kira-kira hubungan ini akan berjangka panjang apa enggak itu juga sangat penting. Karena kalau berdasarkan feeling itu membutakan data jadinya. Oke, kita tarik teori tadi kepada eksekusi hubungan mereka. Sebutkan 2 hal yang kamu suka dari sosok seorang Henny. 2 hal. 1, Komunikatif, 2, terbuka. Henny sebaliknya 2 hal. Apa ya? Smart sama lucu sih. 2 hal yang tidak suka. Ngambekan.
baperan ya, sama ya, ngambek baperan ya. Ngambekan, terus kedua Kadang mau kalah. apa? Nggak mau kalah. Nggak mau kalah. Ego ya berarti bisa dibilang ya. Agak ego. Sebutkan dua hal yang kamu tidak suka dari Sandy. Egois. Sama juga sih, nggak mau ngalah juga sama ya. Oke. Sebutkan satu harapan kamu kepada seorang ini. Menjadi lebih baik bersama dia. Satu harapan kamu bersama dia. Sama, menjadi lebih baik. Biar nurut aja deh. Ya. Kalian tahu apa yang saya tanyakan tadi? Nggak tahu. Satu hal dan dua hal. Satu hal yang pertama dan dua hal adalah banyak perbedaan. Yang kedua pun sama. Satu hal dan dua hal banyak perbedaan. Tapi yang ketiga kalian sama? Sama. Iya, meskipun ada konflik di depan, tapi nanti endingnya akan sebuah kedamaian. Itu terbiasa dalam sebuah kisah percintaan. Dokter Faiki. Dokter Faiki. Jadi nanti rumah tangga kalian pasti akan diuji dengan apapun. Karena sebelumnya kamu juga udah pernah gagal berumah tangga. Ini juga seperti itu. Justru kegagalan adalah sebagai rapot terbaik untuk kamu lihat di saat kamu mau konflik. Karena mahalnya sebuah kehilangan akan terasa di saat fase-fase seperti itu. Bintang kamu Scorpion? Aquarius. Sekarang udah ganti. Enggak, Scorpion nyebur ke air jadi Aquarius. Kalau jengking nyebur ke air jadi Aquarius gitu. Aquarius. Bintang kamu Virgo? Bukan, Cancer. Baru ganti kemarin. Iya. Tiap bulan ganti ya? Iya. Tergantung moodnya. Tergantung mood. Saya cuma baru sekali kok ganti. Sio apa? Kecebur air. Sio apa? Iya. Sio. Sionya anjing. Kamu nggak sopan. Maaf dokter, gue mau dianalisa. Dogi gitu dong. Sionya apa? Dogi. Style nggak? Anjing. Hah? Kamu monyet? Sionya. Kerbau. Kerbau? Iya, kamu kerbau. Oh, salah ya? Nah, Sionya tahun ini kerbau? dong, tahun kerbau. Tahun ini ya? Iya. Tahun cerah kerbau. kayaknya. Kamu? Apa hubungannya? Tokannya enak dok ya. Aquarius. Secara asmara, orangnya ini banyak memiliki tujuan, visi, dan konsep. Bahayanya, dia ini mudah sekali labil dan tidak fokus terhadap konsep yang mau diraih. Tapi orangnya kaya akan berpikir, kaya akan ide. Tapi saat menuju sebuah eksekusi pencapaiannya, kadang-kadang ada titik jenuh di saat dia sulit untuk menggapainya. Aquarius. Betul. Seperti itu, gambaran Aquarius. Kalau Cancer ini kan sebenarnya dia itu hewan yang ada di dua sisi. Ya, kalau mau diajak baik, dia akan menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau dia mau diajak suatu hal yang melukai, dia juga akan berpikir suatu hal yang kamu sendiri tidak akan pikirkan dia bisa melakukan itu. Karena Cancer itu kan rajungan. Ya, jadi mudah dinikmati juga dikonsumsi. Karena apa? Kepiting itu segala sesuatunya, semuanya itu memiliki sebuah kegunaan. Gitu loh. Mata kepiting adanya di mana setiap kali? Di depan. Kepala. Di kepala. Karena kenapa? Dia lebih melihat dengan logika dulu, baru main dengan perasaan. Makanya dia lebih mengedepankan matematis dalam cinta. Setelah terlogika, baru dia akan menurun kepada hati. Perasaannya lebih di belakang. Walaupun dominan wanita itu menggunakan perasaan, tapi untuk Cancer tidak hal demikian. Dia logika. Karena apa? Matanya kan ada di depan dan di kepala. Oh iya benar-benar. Dia anjing. Aduh dok. Maksudnya sionya. Sio. Nah, Jadi kunci suara begitu. Terus lanjut. anjing ini adalah hewan yang paling tahu dengan majikan. Kenapa anjing sering dipelihara sama orang? Karena anjing adalah hewan yang bisa merespon rasa terima kasih, rasa pengabdian. Itu anjing, dia mudah mendapatkan. Dan ada konteks komunikasi rasa anjing itu terhadap orang yang telah memeliharanya. Bentuk terima kasihnya akan luar biasa. Jadi di saat anjing ada mendapatkan sebuah kebaikan terhadap orang lain, dia akan selalu mengingatnya.
Yang bahaya adalah ular. Karena ular, dia tidak akan mengenal siapa majikannya meskipun yang asing memberikan makan dia setiap hari. Tetap dimakan sama ular. Tetap dimakan kalau ular. Ularnya yang bagian mana, Dok? Ular ada ini. Ular. Oh iya deh. Ini kan kepala kobra, ya. Nih, ini kobra. Iya. Ular. Tadi kita kayak ngebahas anjing sama Nah, ini kan kayak kobra. Ular di sini kepala ular. anjing ini jadi bahas ular. Perumpamaannya. Oh iya. Nah, kalau kerbau adalah seseorang dengan berpendirian yang penurut. Kerbau. Oh iya benar. Dicocokkan saja hidungnya untuk diajak kerja, dia mau. Dan orang nggak pernah mengeluh diajak kerja sekeras apapun. Tapi kerbau, jangan sampai dia terluka. Kalau dia sudah malas, Diseruduk. Mas mana tidur. Saya punya pertanyaan Dok ya. Ini karena berkali-kali saya ngomong, cuman kadang-kadang orang susah ngertinya gitu ya. Iya. Menurut kalian manusia itu dasarnya bisa dipercaya atau enggak? Manusia bisa dipercaya? Gua percaya sama Tuhan doang. Jadi manusia nggak bisa dipercaya ya? Pada dasarnya percaya sama Tuhan, kita juga kasih. Manusia bisa dipercaya apa enggak? Menurut dokter? saya nggak percaya sama diri saya. Apalagi sama orang lain ya? Apalagi sama orang lain. Itu sebenarnya dasar yang udah bagus. Kalau kita tahu bahwa manusia itu sebenarnya memang tidak bisa dipercaya. Manusia bisa mencapai kebudayaan seperti sekarang ini, peradaban maju, kita bisa kirim orang ke bulan, bentar lagi kita bisa ke Mars, karena kita bikin namanya rule of law, diatur. Karena kita tahu kita nggak bisa percayain manusia, pemimpin dikasih kepemimpinan dikasih kekuasaan memimpin, disalahgunakan, dia korupsi, terus dia malah semena-mena sama rakyatnya segala macam. Tapi begitu dikasih rule of law, manusia akhirnya bisa membangun satu kebudayaan yang bagus. Begitu juga sama rumah tangga. Norma ya. Dalam rumah tangga harus dikenalin tuh nilai-nilai yang mau dibangun. Terus peraturan-peraturan dasarnya apa. Dan dua belah pihak mengerti. Kenapa kalau kita serahkan menjadi kepercayaan full 100%, itulah terjadinya begitu banyak pelanggaran-pelanggaran. Jadi waktu nanti kalian ingin ke jenjang yang lebih lanjut, mungkin aturan-aturan dasar pernikahan nanti yang akan kalian tempuh harus segera dibahas di awalnya. Rule of engagement. Iya. Kenapa perusahaan bisa umurnya panjang? Karena apa? Di perusahaan SOP-nya ada, peraturannya ada, tanggung jawab manajer apa, direktur apa, semua udah ada semua di situ. Nah ini yang. Jadi sebenarnya berarti Dok, ngapain Dok? Ngapain Dok? Mau nyiram bunga ya. Bunga saya udah mulai kurang segar. zaman sekarang sih kayak disinfektan juga. Oh iya, sudah dia biar ini. Mati yang ada. Jadi tidak dipercaya ya kalau manusia itu pada dasarnya sulit untuk dipercaya ya. Ya kita lihatlah pemimpin-pemimpin begitu dikasih kekuasaan yang full gitu ya, mereka cenderung untuk korupsi, mereka cenderung untuk ininya. Cowok juga dikasih kepercayaan begitu bebasnya apa semua segala macam, sulit sekali untuk mengendalikan hasratnya. Nah, dengan adanya rule of law yang jelas, dengan adanya peraturan-peraturan atau nilai-nilai yang sama-sama disepakati di awal, kita udah tahu, oke, berarti batasan aku sebagai suami seperti ini, batasan aku sebagai istri seperti ini, tanggung jawab dan hak aku juga udah diatur bersama-sama gitu. Menurut aku, kalau kita approach-nya seperti itu, dengan menyadari bahwa kita punya kelemahan dan kita memang harus diatur untuk bisa membangun suatu perusahaan atau untuk membangun suatu rumah tangga, itu kita akan punya pegangan yang lebih enak gitu. Selama ini orang meletakkan pegangannya ke cinta. Padahal cinta itu tergantung hormon naik turun. Hormon, cinta hormon. Berarti las dong. Memang ada 3 hormon yang hormon yang paling kuat untuk cinta itu namanya oksitoksin. Itu disebutnya hormon cuddling. Kalau kamu pelukan sama pasangan atau sama anak itu keluar banyak. Pantesan ya Britney Spears punya lagu ya Toxic. Jadi memang cinta itu adalah kata yang ambigu ya, karena sebenarnya dia benar-benar dikendalikan oleh hormon serotonin, hormon oksitosin, hormon dopamin. Nah, ini dopamin yang paling bahaya ini. Kamu pernah kerja di pabrik obat? Kayaknya Bener. Malah pikir apoteker. Iya, Mas. Bukan, karena saya benar-benar penasaran apa yang menggerakkan orang gitu loh. Kenapa kok jatuh cinta, terus apa mereka berperilaku A, berperilaku B, terus ternyata setelah dipelajarin memang hormon dopamin itu
hormon yang bikin ketagihan. Oh, apa aja tuh yang bikin ketagihan? Yang bikin ketagihan tuh paling gampang ya gula. Gula. Makanan itu bikin kita ketagihan. Kita suka craving kan, pengen makan yang manis-manis gitu. Oh, gitu. Sayang, kamu gulaku. Nah, Belajar gombal ya. Enggak lagi belajar. Kayak adiknya itu ya, adiknya dokter ya. Baru kasih tahu. Oh iya. Adik saya juga ntar mati dikubur gombal. Kubur wewe. Kubur wewe. Itu dopamin. dopamin itu keluar banyak waktu kita melakukan hubungan intim. Oh. Oh, jadi dop. Nah, Kan belembungan kalau dia udah ngeluar. makanya dia bikin orang ketagihan. Oh gitu. Hubungan intim tuh membuat orang jadi ketagihan, sehingga akhirnya perilaku kita berubah kan. Jadi cewek ini jadinya kayaknya spesial banget, terus kayaknya kita jatuh cinta banget. Padahal Karena ada sebenarnya maksud. saat itulah hormon-hormon kita mengirimkan sinyal ke tubuh untuk ayo cari dopamin lagi, ayo cari serotonin lagi. Karena tubuh itu sangat beruntung banget kalau dapat 3 hormon ini. Imun tubuh meningkat, badan jadi seger, badan jadi kuat. Jadi kalau hormon ini mulai nggak ada, badan tuh teriak. Dia mengirimkan gitu ya, teriak ya badan ya. Mengirimkan sinyal dalam bentuk kayak telepon dong tuh ceweknya, ayo dong ketemuin dia lagi dong. Oh, gitu. kayak adiksi dengan sendirinya Adiksi. ya? Karena sudah berhubungan intim. Iya. Karena kayak adiksi dengan sendiri karena keinginannya ingin terus merasakan itu terus ya. Merasakan itu terus. Nah, makanya kalau kita mendasarkan satu hubungan yang investasi jangka panjang berdasarkan itu, bahaya pengambilan keputusannya. Oh, jadi tadi apa aja tadi? 4 itu tadi, Bro? Hormonnya. Hormonnya apa aja? Yang paling oksitosin tuh yang kalau pelukan. Oksitosin, Serotonin tuh kalau kita rileks, kita dipijit, semua segala macam, atau kita pacaran tuh banyak keluar. oke, sama Dopamin. dopamin. Ada juga endorfin, cuman endorfin pas ML keluarnya. Oh, lumba-lumba. Dolphin. Beda Nah, jadi ya. memang approach-nya harus lebih tenang waktu jatuh cinta tuh, apalagi ke hubungan yang udah komitmennya udah seumur hidup, kita harus melupakan hormon-hormon itu dan meng-approach-nya lebih ilmiah gitu. Oh, jadi kalau mau berhubungan maksudnya membangun sebuah hubungan yang langgeng itu hindari keempat itu ya. Hindari 4 hormon tersebut ya, begitu? Bukan dihindarin, tapi enggak boleh hindari. nanti. Oh, dekatkan 4 hormon ini, begitu? kita harus, Saya menarik sekali loh. Kenapa? Yang dokter yang ini kok ilmunya tentang hormon-hormon banyak. kalau teori kan kita doang, kalau praktek dia. Teori. Staf ahli katanya. Staf ahli kan? Oke. Berarti bang ahli kan? Teori doang. Kalau dokter ilmunya kayak gimana dok? Kalau saya ilmu animal, beda. Nih lucu ya, Saya mempelajari dari animal. contohnya nih, contohnya Kuda, saya ilmu kuda. Saya pelajari. kenapa waktu nerima pegawai, Iya. kita tes kepribadian habis-habisan, bener kan? Iya. Saya ingat waktu saya masuk ke di perusahaan asing ya, itu tes sampai 7 kali. Dia pengen tahu kepribadian kita benar-benar kayak gimana, sehingga nanti saya dipasangin sama manajernya siapa, atau posisinya di mana. Iya, benar. Tapi kalau urusan nyari jodoh, nggak pernah ada tes menyeluruh kayak begitu. Padahal menurut saya itu sangat penting. Oh, jadi Cocok nggak nih Kamu berdua? bicara aja sama dinas sosial. Ya kalau memang ini ide yang baik, siapa tahu. namanya kan itu tes sosialisasi. Iya, Ya, ini kan kata sebuah siapa temuan. ngomongin Ini kan sama dengerin ini sebuah temuan metode yang bagus. Jadi kalau dibicarakan ke dinas sosial, seenggaknya, Pak, saya ini punya metode seperti ini untuk menjaga hubungan baiknya seperti ini. Paling jawaban dari kepala dinasnya cuma satu. Saya aja udah pusing mikirin negara ya. Apalagi sekarang negara punya PR, bikin saya metode-metode begini. Itu udah bikin Dan seberaut. ini udah dipakai sama perusahaan-perusahaan gede untuk memilih-milih orang ini cocok sama ini. Kalau bikin project ya ini sama ini, oke. Karena dia tahu ini bertiga kalau digabungin dia saling melengkapin dan akan jangka panjang. Dulu pernah kerja jadi biro jodoh ya? Tapi ini sendiri, karakter orang yang bucin nggak sih kalau pacaran? Enggak, Enggak, biasa aja. biasa aja. Kalau kamu kehilangan seseorang, kamu nggak ada move on nggak ada galaunya gitu loh. Mudah move on. Ada, aku tuh susah jatuh cinta, tapi kalau udah cinta all out. Gitu. Ukuran pria apa yang pertama kali ada di benak kamu saat kamu yakin bahwa dia adalah menjadi pasangan kamu? Ya mantan aku kemarin kan. Oh, faktor apa yang kamu lihat dari dia? Ya agamais. Mau menuju kebaikan gitu loh. Jadi kalau aku kan pikir ya udah kalau misalnya orang udah capek juga kan, maksudnya udah dulu juga kan aku ada bandel-bandelnya lah. Gitu. Jadi yaudah kita sama-sama happy bareng, dunia dapat akhiratnya dapat.
Oh, tapi kamu bersama terakhir ya setelah kamu menyatakan pisah, sudah ada satu pria lagi yang mengisi diri kamu sebelum Sandy? Nggak ada. Bener-bener dari mantan suami kamu langsung ke Sandy? Iya. Oh, apa perbedaan di antara dua orang ini? Bedanya sih dia lebih mau denger orangnya. Kalau yang lama? Mau denger juga tapi dia lebih. Terus punya konsep. Kalau cekutannya kuatan mana? Dia cekutan ya? Cekut. Celebuk. Kalau orang kan udah tema malu gitu. Celebuk itu beda kalau itu. Ini tayangan jam berapa ya? Kiss don't hear it ya. Nanti kita di belakang aja ngomong. Kalau itu ya. Iya. Tapi Sandy sendiri jujur, kan Tessa hampir karakternya mirip Henny ya. Ya seksi, montok ya, hanya teman-temannya lah ya. Oh iya. Hanya Happy Terus Salma, tipe-tipenya lah suster gitu. saya tipe-tipenya. Apakah ada melihat dia di Henny? Apanya? Ya, sosok Tessa di Henny. Ya. Beda lah ya. Ya enggak apa sih, semua orang punya kekurangan masing-masing. Gitu. Menurut saya ya yang sana udah oke, yang ini juga oke gitu. Jadi dua-duanya. Semua wanita itu cantik kok. Semua wanita itu punya kelebihan masing-masing gitu. Iya. Saya kalau suruh jawab itu juga bingung saya. Oh, tapi Ya sekarang kan, bingung kan? sekarang kamu Ini sendiri jantan apa betina nih ya? kamu sendiri siap untuk nanti menjadi pendamping sesungguhnya loh untuk seorang Henny yang dia juga pernah gagal loh. Oh ya, kalau dalam hal itu kan saya pernah bilang it's a progress. Semua itu kan butuh, nggak bisa langsung A semua kayak gitu kan, mesti ada ibaratnya love bank ya. Iya. kan? Tapi kamu pelan-pelan mesti diberikan dari. Tapi pelan-pelan kamu mulai mempelajari sosok Henny maksud saya. Pasti. Apa warna kesukaan dia? Apa? Warna kesukaan Henny apa? Dia nggak tahu. Dia belum. Enggak apa-apa, coba apa kamu? Apa? Berspekulasi aja apa warna kesukaan? Spekulasinya dia sih, kalau warna-warnanya dia sih lebih ke warna-warna grey atau apa, warna-warna kayak coklat-coklat yang ini. Apa namanya? Sebut satu warna. Coklat. Bener? Salah. Salah ya? Belum. Satu lagi kesempatan kamu. Merah. Iya. Oh, kamu udah Karena suka yang kalau aku dia tahu cuma pakai coklat dan bikini merah atau apa? Enggak, saya kan cuma punya six sense. Coklat merah dan jawabannya merah gitu. Oh, berarti bener merah. Udah. Oke, makanan kesukaan Sandy apa? Rendang. Bener? Semua orang juga tahu masuk pipi. Kalau kamu sukanya rendang. Enggak ya, semua orang juga tahu masuk suka rendang, masuk pipi. Oke, makanan yang paling tidak dikonsumsi. Apa ya? Apa? Aduh, aku belum tahu. Nggak tahu. Yang mana? Sebut aja makanan yang paling tidak suka Sandy makannya itu. Kalau misalkan dia makan tidak suka. Makanan yang paling tidak disukai Sandy apa? Apa ya? Kalau rendang kan dia disukai, nah sebaliknya dia tidak disukai apa? Nggak begitu suka ya. Yang Iya. begitu suka kayaknya ayam deh. Bener nggak sih? Kalau salah ya? Kamu nggak suka ayam lokasari? Nggak begitu suka. Suka dong. Kampus dia suka. Tapi Henny, kamu pilih dua ya. Tapi bener, nggak tahu suka ayam saya. Warna ungu atau warna putih? Putih. Ungu atau putih kamu pilih putih. Yes. Kamu seneng di atas atau di bawah? Di atas. Atas. Kamu seneng kerbau atau kuda? Kuda. Oh, udah ketahuan kalau ini. Apa dokter? Berarti dari tiga itu mewakilkan sebuah kesimpulan diri dia. Ini metode yang dilakukan sama dinasti Qing. Ya, di Pulau Seribu. Iya. Dia bilang, suka putih apa ungu? Jawabnya apa? Putih. Putih itu follower, mengikuti. Kalau ungu independen, makanya ungu itu adalah warna apa? Janda. Independen, dia hidup sendiri. Maaf. Kamu apa? Saya manusia, Enggak, bukan. Maksudnya single apa janda? saya single. Belum janda? Ya jangan dong! Oh iya, maksud aku enggak janda dong? Enggak. Ya udah nggak harus marah-marah. Enggak marah. Iya benar. Kan saya bilang, kan warna ungu. Kalau enggak ya udah. Terus kedua, tadi apa pertanyaannya? Masih ingat? Kerbau atau kuda? Atas atau bawah? Atas Atas atau kamu bawah? pilih? Atas. Orangnya itu tadi dibilang alpha. Ada arogan untuk jiwa memimpinnya. Tadi yang dibilangin staf ahli. Daripada dia sebagai seorang pendengar atau follower juga kadang ya, dia ada jiwa memimpinnya di saat sesuatu yang dia harapkan tidak tercapai. Nah kalau kerbau apa kuda, dia lebih pilih Kuda. udah jelas.
Strong Udah, ya. itu apa sih kamu ini sebenarnya semangatnya? Kalau Iya. kuda itu kan dia berlari. Kalau kerbau dia berjalan. Berarti dia ingin pencapaiannya itu kadang-kadang ada orang yang tidak sabaran untuk menunggu. Iya, jadi dia suka yang kenceng gitu ya. Sukanya dia yang cepat, yang instan gitu loh. Padahal apa? Karena dia jiwanya memang ingin memburu. Hunter ya. Iya bener nih. Iya asik soalnya kalau berburu itu. Tapi kalau kalian mau punya anak, kamu punya anak berapa dari Henny? Saya sih anaknya satu aja. Cukup? Cukup. Satu. Henny sendiri mau punya anak berapa? Kalau sama Sandy? Satu. Berarti 2 dong ya? Sama-sama satu. Satu aja. Oh, iya. Kalau bisa sih ya dinikmatin aja. Jangan punya anak dulu. Iya. Oh, usia berapa sih kamu sekarang? Maaf. 35. Oh, masih panjang dokter. Masih cukup nggak tuh dok? Dokter Cinta. Kira-kira Sandy cukup dok? berapa? Saya 39 dok. Kalian beda 4 tahun. Masih subur nggak dok? Alamak. Kaki meja. Belajarlah saling mengimbangi. Karena perbedaan usia kalian 4 tahun itu adalah kaki meja. 3 tahun. Wah, pincang nih. Kalau begini sih benar-benar. Ini bahaya nih. Udah 4 jadi 3. Iya, 3. Oh, kamu harus butuh 1 orang lagi untuk Oh tapi kalau positifnya anak atu, bener kan? Atu, ya kan? Jadi Penyeimbangnya jadi anak keempat dok, jadi 4 dok tetap. Kan dia nggak mau punya anak. Kamu jangan ngarang-ngarang. Yang mau Loh, anak katanya mau dia. 1. Tadi mau 1. Mau 1. Nggak mau, dia nggak mau punya anak dulu kalau bisa. Bener nggak? Kalau bisa. Tapi Anda mau emang ngamilnya. Oh kan? Udah pengen bikin mah gampang. Tapi kalau kira hamil, apalagi sesar. Iya juga bener juga tuh. Kan nggak semuanya kayak adik dokter yang tanpa pengaman dokter. Jadi kan. Oh iya, adik saya itu paling nggak suka main sama pengaman. Karena menurut dia kalau main pakai pengaman itu adalah hilangnya harga diri laki-laki. Oke. Makanya dia kalau mau, makanya kalau dia mau masukin, ya dalam arti ingin melakukan sebuah hal yang itu ya, dia itu pakai teknik-teknik tertentu gitu loh. Gini, ini sebenarnya sebuah ilmu aja ya. Biar bagaimanapun wanita itu senang foreplay. Karena foreplay itu adalah awal pemulaan atau pemanasan. Pemain bola tanpa pemanasan keram di tengah permainan. Iya, bener. Begitupun juga. Kenapa? Nah, foreplay terbaik itu adalah menurut nih sistematis biologi yang cetuskan oleh teori Darwin. Wanita itu ada di belakang. Ya. Itu untuk foreplay. Foreplay. Jadi kelemahan wanita itu ada di belakang. Belakang kuping ya. Iya. Jadi kalau misalkan suatu saat, maaf kita minta sesuatu, "Ma, ayo Ma." Dia masih nggak mau. Kalau kamu pegang tangan dia pasti mudah. Itu. "Ma, ayo Ma," pegang pundak, dia pasti juga akan mengelak. Dekatkan suara kamu ke telinga kamu. "Ma, cek ATM Mama." Ayo pak. Suruh cek. Iya. Padahal suruh Iya. Lah pas sudah habis bermain dia ngecek marah kan. Kok nggak ada isinya? Kan papa bilang suruh ngecek. Ya, gimana? Bagaimana kepuasan udah datang ke sini, suster? Tanya pasien kita. Iya. Jadi bagaimana setelah mendapatkan konsultasi langsung ke dokter Faiki, ketemu dengan staf ahli? Apa udah bisa ngebisikin diri? Saya sangat puas. Wah. Puas sekali. Ya. Pelayanannya konsultasinya. Pelayanan juga. Emang ini rumah body? Bener dong, kok puasnya begitu biasa aja. Saya puas, gitu loh, sampai puas begitu. Kamu kayak orang habis di room dilayani. Kira-kira pelajaran apa yang didapat dari dokter Faiki? Ya. Pelajarannya maju terus gas. Oh, pantang mundur. Pantang mundur, gas terus gitu. Jangan kasih kendor gitu kan. Seperti kuda gitu kan, hunter gitu. Benar. Ini juga merasakan hal yang sama? Aku klimaks banget kok. Oh, berapa kali klimaksnya di acara ini? Berkali-kali. Berkali-kali dokter. Ini acara klinik cinta, bukan the gangbang. Anda harus bisa membedakan itu. Lagian ini juga ditanya tamu bagaimana, orang mah ya terpuas, tersalurkan dengan baik, bukan klimaks yang ditanya. Dia ngomong klimaks, aku cuma nanya berapa kali dok. Oh benar.
Iya bener. Ya udah, nomor 3 ke ruang 4 ya. Ini kayak jadi ruang karaoke. Pasien masih ada kayaknya. Iya. Kita berharap berdoa mudah-mudahan di klinik cinta ini menjadi awal yang baik untuk hubungan Sandy Tumewa, kakak kelas dari suster kita dan juga sahabat adik saya Henny Mona. Ingat kalian tetap berkolaborasi, baik buruknya saling melengkapi, karena kalau kalian mengejar sesuatu pasangan hanya dari kelebihan, pasti seperti mengejar bayangan dan tidak pernah kau akan sampai pada tujuan. Oke? Terima kasih ya Sandy. Jadi inget kayak itu adiknya ngomong begitu kok. Adik saya? Iya, ngomong Adik begitu. saya ngomong begini karena diajarin sama kakaknya. Oh. Sekarang adik saya, Iya, bener. ya, adik saya sekarang sedang saya kirim ke Islandia. Ngapain? Ya, dia kan negara dingin. Nah, jadi daripada dia pusing, saya suruh ngecat es. Ya. Jadi biar dia ada kerjaan. Ya. Biar ada kerjaan, Ada kerjaan. Kamu mau kerja juga? Enggak perlu, cukup di sini. Enggak, soalnya ada di Taman Safari. Ngapain? Itu singa belum ada yang nyukur rambut. Nggak tahu dicukur. Selamat untuk hubungan barunya. Selamat ya. Oh iya, thank you. Kita doain yang terbaik. Punya anak yang banyak. Waduh, pinky dong. Jangan main-main yang aneh-aneh ya, belakang sakit ya. Iya. Aneh-aneh ya. Udah fokus aja. Iya, punggung kan sakit. Suster sendiri ini kadang-kadang Yang yang lurus ini. aja gitu. Iya, yang lurus-lurus aja. Jangan main yang aneh-aneh ya. Ya, baju pramugari tolong dikip terus. Hah? Ruangan kamar dijadiin kokpit juga bisa. Betul. Kalau lagi pengen main role play. Ya fantasi-fantasi ya setiap kali ya. Wonder Woman aja. Bener. Oh, sukanya jadi pahlawan. dia. Kalau kamu jadi Wonder Woman, kamu jadi Shinchan. Mama, aku pengen DT, Bos. Oke, sampai ketemu di klinik cinta.